Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, jadi kita melanjutkan kembali kajian kitab atau pembahasan kitab Masail al-Jahiliyah yang kita sudah melalui poin-poin 64 atau sebelumnya 63 dan seterusnya sampai kepada poin yang ke-67. Jadi kalau kita melihat dari poin yang ke-62 ya. Kalau 62, mereka jika hujahnya dikalahkan segera mengadu kepada penguasa. Kemudian mereka menuduh Ahlul Haq dengan tuduhan ingin membuat kerusakan di muka bumi. Jadi sekali lagi apa yang pernah kita sebutkan, ini adalah jalan terakhir ya bagi pengikut kebatilan, dan tentunya syaitan yang pernah kita sebutkan 7 langkah syaitan yang mereka lakukan untuk menyesatkan anak Adam. Dan yang terakhir sekali adalah langkah kekerasan, di mana kalau sudah mereka tidak bisa memasukkan mereka ke dalam kesyirikan, tidak bisa membuat mereka melakukan dosa besar, dosa kecil, lalai daripada hal-hal ketaatan akibat yang mubah dan seterusnya, maka mereka kembali kepada kekerasan. Nah, apa yang beliau sebutkan di sini orang-orang jahiliyah ini adalah bentuknya bentuk kekerasan, dan ini di luar daripada kemampuan seseorang untuk membela dirinya tentunya. Jadi oleh karena itu, kalau kita melihat apa yang beliau sebutkan dari 62 tadi kita baca, jadi mereka jika hujahnya dikalahkan segera mengadu kepada penguasa, ini juga bagian daripada kekerasan tentunya. Lalu kemudian menuduh Ahlul Haq dengan tuduhan ingin membuat kerusakan di muka bumi, ini juga bagian daripada fitnah yang ada. Dan ini di kawasan kita sering juga melihat betapa banyak dai-dai yang kita kenal, ustaz-ustaz yang kita kenal termakan fitnah tersebut, sehingga ada sebagian di antara mereka bahkan diusir dari kampungnya, diusir daripada daerahnya dan seterusnya. Lalu kemudian tidak boleh membangun masjid, tidak boleh membangun markas-markas Islam, madrasah-madrasah dan seterusnya. Ini semua adalah bagian daripada kekerasan, langkah terakhir daripada syaitan. Lalu kemudian juga orang-orang yang mengikutinya dari golongan manusia, yaitu tadi kita sebutkan, mereka apabila sudah hujahnya tidak bisa hujahnya tidak bisa menang daripada ahli al-haq, maka mereka mengambil jalan seperti ini. Kemudian mereka menuduh Ahlul Haq dengan tuduhan akan mencela agama raja. Ini juga bagian daripada kekerasan, di mana beliau menyebutkan dan pernah kita bahas tentunya terkait dengan surah Al-A'raf ayat 127. Kemudian juga Ghafir ayat 26. Di situ tentu merujuk kepada apa yang terjadi pada Fir'aun dan kaumnya, di mana kaum Fir'aun, maknanya pengikut Fir'aun, memfitnah Nabi Musa dan juga pengikutnya, di mana Nabi Musa mendakwahkan dakwah tauhid sebagaimana kita ketahui. Lalu kemudian yang mengikuti Fir'aun menuduh Nabi Musa untuk membuat tadi kerusakan, lalu kemudian menghasut orang-orang supaya tidak menyembah Fir'aun dan seterusnya. Dan ini adalah bagian daripada fitnah, di mana banyak di antara mereka yang, kalau kita melihat sejarah yang pernah kita sebutkan, banyak di antara mereka yang dekat dengan penguasa, lalu kemudian dengan mudahnya memfitnah Ahlul Haq karena kedekatan mereka dengan penguasa. Yang namanya penguasa dengan mudah, dengan kekuasaannya menangkap, memenjarakan dan seterusnya. Namun lagi-lagi ini poin khobar ya, berita terkait dengan keadaan ahli haq, bukan berarti sikap ya, sikap dengan kabar lain. Ya, jangan sampai dikabarkan terkait dengan hal ini, dikabarkan bahwa ulama-ulama banyak ditangkap dari zaman dahulu sampai zaman sekarang misalnya, lalu kemudian mengambil sikap menyimpulkan bahwa kita melawan pemerintah. Itu juga
Tidak, karena ini babnya lain, bab itu lain. Jadi ada masing-masing bahasanya. Jadi itu jangan kita salah memahami dalam bab-bab seperti ini. Kemudian begitu juga dengan poin yang ke-65, ramyuhum iyahum bintiqas alihatil malik. Mereka menuduh Ahlul Haq dengan tuduhan akan mencela Tuhan Raja, sebagaimana kandungan ayat di atas. Yang ini merujuk kepada sejarah yang tadi kita sebutkan terkait dengan Firaun kaumnya yang memfitnah Nabi Musa. Dan ini tadi adapun keadaan kita seperti zaman sekarang, ya tadi kita sebutkan banyak di antara mereka yang sudah dekat dengan pemerintah, bahkan duduk di pemerintahan, sehingga dengan mudah untuk menindas Ahlul Haq, baik langsung maupun tidak langsung. Lalu kemudian juga yang ke-66, begitu juga ya, sama mereka menuduh Ahlul Haq dengan tuduhan akan mengganti agama raja. Ini bagian daripada fitnah-fitnah yang ada. Yang pernah kita sebutkan, fitnah-fitnah ini adalah bukan batasan ya, bukan membatasi inilah fitnah dia. Tidak, tapi semakin seiring dengan zaman, seiring dengan waktu, maka fitnah-fitnahnya ya bermacam-macam. Ya, tergantung dilihat celahnya. Dilihat celahnya. Ini kalau celahnya ini masuk untuk jadi fitnah, dijadikan fitnah. Kalau tidak masuk ya tidak, dan seterusnya. Jadi ini tergantung masa, tergantung zaman, tergantung orang, tergantung keadaannya. Namun poinnya adalah fitnah itu akan terus ada kepada Ahlul Haq, dan ini adalah perangai perilaku Ahlul Jahiliyah yang tadi kita sebutkan, di mana apabila hujahnya tidak bisa menang melawan hujah Ahlul Haq, maka ujung-ujungnya ya dengan cara kekerasan. Kemudian juga demikian 67 ya. Di situ ramyuhum iyahum bintiqad al-malik. Jadi mereka menuduh Ahlul Haq dengan tuduhan telah mencela raja. Kalau tadi telah mencela agama raja, sekarang mencela raja langsung. Ini siapa? Raja yang tidak marah ya apabila dicela. Kalau Tuhannya dicela mungkin saja, kalau raja yang kurang agamanya ya tidak menghiraukan ya. Tapi kalau udah dirinya sendiri dicela, itu biasanya susah mau sabar. Ini fitnah yang sudah tingkat tinggi tentunya ya, yang mencapai kepada kekerasan yang pada ujungnya ya Ahlul Haq dibantai, ditahan, ditangkap dan seterusnya. Itu dia beberapa cara di antara cara-cara yang mereka lakukan Ahlul Jahiliyah untuk mengalahkan dan untuk memutuskan langkah-langkah Ahlul Haq di dalam berdakwah dan bahkan di dalam mengamalkan amalan yang dia yakini, yaitu amalan sunnah dan seterusnya. Jadi poinnya adalah bahwa mereka Ahlul Jahiliyah seperti ini itu akan tetap ada dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Jadi oleh itu pertama kita janganlah heran, karena ini adalah sudah terjadi di zaman dahulu. Lalu kemudian juga selanjutnya ya jangan sampai kita seperti mereka. Yang sering kita sebutkan bahwa kebenaran atau al-haq dimanapun saja berada, itu dhalatul mu'min, itu adalah barang yang hilang bagi orang mukmin. Jadi dimanapun saja didapatkan maka diambilnya. Jadi maksudnya adalah di mana saja kebenaran itu berada, itu hendaknya diambil. Dan juga tidak mengompori orang-orang yang tidak mengamalkan, atau mengompori orang-orang yang mengamalkan kebenaran sehingga tidak melakukan kebenaran tersebut. Maknanya ada sebagian orang yang dia tidak mampu melakukan sunnah atau tidak mampu melakukan kebenaran, karena dia tidak mampu, akhirnya dia mengompori orang-orang lain supaya tidak melakukan kebenaran atau melakukan al-haq karena dia tidak mampu melakukannya. Ada juga orang-orang seperti itu. Jadi ini adalah langkah-langkah syaitan untuk tadi kita sebutkan melumpuhkan langkah-langkah melumpuhkan daripada al-haq. Baik, selanjutnya kita pindah ke 68 ya. Pindah ke 68, Ats-tsaminatu was-sittun. Poin yang ke-68. Da'wahum al-amal bima 'indahum minal haq. Ka qaulihi nu'minu bima unzila alaina. Mereka mengklaim beramal dengan kebenaran yang ada di sisi mereka. Sebagaimana firman-Nya, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Surah Al-Baqarah ayat 91.
Padahal kata beliau di situ ma'atarkihim iyahum. Padahal mereka meninggalkan beramal dengan konsekuensi yang dituntut oleh kitab yang turun kepada mereka. Singkatnya, poin yang ke-68, mereka bersikeras bahwa mereka berada di atas kebenaran. Mereka bersikeras berada di atas kebenaran. Namun faktanya mereka menyelisih kebenaran yang hakiki yang ada pada yang mereka ada padanya. Nah, jadi dicontohkan di sini dalam ayat Al-Baqarah 91, ini kaum Yahudi biasanya. Ini kaum Yahudi. Mereka mengatakan bahwa kami beriman kepada kitab kami. Ya, ini kisahnya terjadi setelah Nabi SAW berdakwah kepada orang-orang Yahudi tentunya ya. Jadi orang-orang Yahudi diajak oleh Nabi SAW ya untuk beriman kepada beliau. Namun jawabannya seperti ini, nu'minu bima unzila alaina. Ya, kami akan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Tapi masalahnya adalah apa yang diturunkan kepadanya itu memang hak ya, yaitu Taurat. Tentu wahyu Allah. Tapi rupa-rupanya itu klaim di lisan saja, diklaim lisan saja. Namun rupa-rupanya mereka justru menyelisihi apa yang ada di Taurat tersebut. Karena apabila mereka beriman kepada Taurat, ya tentu secara otomatis mereka akan beriman kepada Nabi SAW. Dan kalau kita melihat ya, dalam hal ini ya dibuka saja Al-Quran ya, dalam apps-nya itu apps-nya itu di surah Al-Baqarah, mulai dari ayat 89, 90, 91, 92, itu semua kisah mereka. Itu semua kisah mereka orang-orang Yahudi. Dan kalau kita melihat awal-awal Baqarah ini memang adalah mengkhabarkan tentang sifat-sifat orang Yahudi. Sifat-sifat orang Yahudi yang mereka mengklaim diri mereka benar, namun rupa-rupanya mereka menyelisihi apa yang ada pada kitab mereka, yang ujung-ujungnya mereka ingkar kepada Nabi Musa. Jadi dari cerita namanya juga surah Al-Baqarah ini kan. Surah Al-Baqarah dinamakan surah Al-Baqarah karena ada Baqarah, ada lembu, ada sapi yang ada pada sejarah mereka. Dan disebutkan di situ dalam surah di awal-awal surah Al-Baqarah. Dan pada intinya bahwa ini menerangkan sifat orang-orang Yahudi yang sangat-sangat susah mengikuti kebenaran, yang merasa diri benar. Nah, kalau ada sebagian yang mengistilahkan itu faham dada, istilahnya kan faham dada. Jadi faham dada itu maksudnya faham di dadanya dia saja. Jadi kalau dia benar di dadanya ya tetap gitu kan. Nah, dia pegang sampai mati. Nah, itu kalau yang dia pegang, faham dada yang dia pegang adalah kebenaran, itulah yang nikmat. Tapi kalau rupanya yang dia pegang sebagai pemahaman dadanya itu adalah keburukan, ya tentu ini adalah azab. Ya sampai mati mau pegang pemahaman tersebut, ya tentu ada su'ul khatimah. Seperti halnya orang-orang Yahudi seperti ini. Ya kalau kita melihat ya ayat 91 ya. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah. Itu disebut di situ. Wa idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka, maksudnya diajak mereka, aminu bima anzalallah, berimanlah kepada apa yang diturunkan kepada Allah. Nah, ini tentu diajak oleh Rasulullah, diajak oleh para sahabat gitu untuk beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Itu Al-Qur'anul Karim pada waktu itu tentunya. Qalu nu'minu bima unzila alaina. Mereka menjawab, ya tidak. Ini maksudnya mereka menolak atas ajakan yang awal. Tapi mereka mengatakan kami akan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Taurat. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka kafir. Maksudnya menolak bima wara'ahu, selain daripada Taurat tersebut. Nah, jadi mereka hanya beriman kepada Taurat saja. Jadi kalau mereka diajak beriman dengan Al-Quran, mereka tolak. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Dan itu adalah al-haq, padahal itu adalah al-haq. Musaddiqan lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Maksudnya padahal Al-Quran itu adalah al-haq. Dia, yaitu Al-Quran itu adalah al-haq, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Mereka siapa? Mereka orang-orang Yahudi. Jadi maknanya apa? Maknanya Al-Quran itu adalah membenarkan semua apa yang
pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kitab-kitab sebelumnya, dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Qur'an itu bukan mendustakan apa yang ada di kitab-kitab sebelumnya, tidak pula mengingkari, tapi bahkan membenarkan. Karena bagaimana tidak? Karena semuanya itu turun dari Allah Subhanahu wa taala semuanya. Jadi kalau bukan dari Allah, ya tentu pasti akan ada perbedaan antara satu sama lainnya. Tapi karena turunnya dari Allah, Al-Qur'an dari Allah, Taurat juga dari Allah, semuanya adalah kalamullah, maka tentu tidak ada perbedaan satu sama lainnya. Ya terutama dalam akidah ya, terutama dalam akidah. Tapi kalau terkait dengan syariat, ya tentu lain ya. Kalau akidah, tauhid semuanya. Tapi kalau syariat, ya tentu berlainan satu sama lainnya. Nah, ini tentu yang kita bicara adalah musaddiqul lima ma'hum. Al-Quran itu membenarkan apa yang ada pada mereka, yaitu pada Taurat, pada Injil, ya tentu dalam hal akidah, yang menetapkan Allah lah yang paling berhak disembah, dan tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang kita ingat daripada ayat-ayat sebelumnya terkait dengan diutusnya para anbiya, diutusnya para rasul kan untuk menegakkan tauhid. Jadi wa ma arsalna min qablika min rasul, dan tidaklah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, mengutus sebelum kamu dari seorang rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Illa nuhi ilaihi, kecuali kami memberikan wahyu kepadanya. Maksudnya memberikan perintah kepadanya untuk menyerukan la ilaha illa ana fa'budun. Menyerukan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka fa'budun, beribadalah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mengutus pada setiap umat, pada setiap kaum seorang rasul, an i'budullah, untuk menyerukan, untuk berdakwah supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut, yaitu menjauhi kesyirikan. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi musaddiqal lima ma'ahum. Jadi Al-Qur'an itu wahwal haqqu, dialah kebenaran yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Yang ada pada mereka tadi kita sebutkan Taurat dan Injil. Nah, ketika diserukan untuk beriman kepada Al-Qur'an, mereka tidak mau beriman. Tidak mau beriman. Padahal Al-Quran itu sama juga sumbernya, itu Taurat bersumber dari Allah, Al-Quran pun bersumber dari Allah. Maka tidak ada alasan sedikit pun untuk menolak daripada Al-Quranul Karim. Ya, tadi dah kita sebutkan ayat-ayatnya terkait dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, itu sudah jelas. Dan juga Nabi SAW menegaskan, laukana akhi Musa hayyan, jika kalau saudaraku Musa masih hidup, maksud sampai Nabi SAW masa Nabi bertemu dengan Nabi, maka tidak ada pilihan, kata beliau, tidak ada pilihan baginya kecuali untuk mengikutiku. Ini merupakan ketegasan daripada beliau SAW bahwa tidak ada agama dan juga tidak ada rasul yang diutus di akhir zaman kecuali Nabi SAW. Ya, cuma lagi-lagi bahwa apa yang melanda atau yang menimpa orang-orang Yahudi itu adalah suatu kesombongan, suatu kesombongan. Jadi kalau kita melihat fakta-faktanya ada, udah jelas tadi kita sebutkan, Taurat dari Allah, Injil dari Allah, Zabur dari Allah, Al-Quran pun yang terakhir dari Allah, yang dinyatakan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi kalau berbicara iman, ya tentu tidak ada alasan untuk tidak mengikutinya. Namun namanya juga orang Yahudi ya, dari dulu sampai sekarang pahamnya paham dada. Nah, tadi kita sebutkan dari dahulu sampai sekarang perangainya pun sama. Perangainya pun sama. Dari nenek moyangnya di zaman dahulu Nabi Musa sampai sekarang di zaman namanya Israel, itu pun sama juga. Dia perangai seperti itu. Jadi kalau kita melihat ya, balik kepada surah Al-Baqarah ayat 91, wa yakfuruna bima warahu, tadi disebutkan ya, mereka kafir, mereka menolak selain daripada Taurat tersebut. Padahal Al-Quran itu kata Allah al-haq, kebenaran, musaddiqal lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada pada mereka dengan bukti-bukti yang tadi kita sebutkan.
Lalu kemudian dalam ayat ini sebagai sebagai poin penulis ya, menyatakan bahwa di antara sifat orang-orang jahiliyah itu adalah lain klaim lisannya dengan perbuatannya. Sungguh pun demikian, tidak bisa bersatu air dengan minyak, atau beda antara siang dan malam, tapi tetap saja pahamnya paham dada, gitu kan? Jadi mereka mengklaim beriman kepada mereka mengklaim hanya beriman kepada Taurat saja, tidak mau beriman kepada Al-Quran, tidak mau beriman kepada Nabi SAW. Poin ini saja pada hakikatnya sudah menyelisihi daripada Taurat itu sendiri. Kalau mau benar-benar tadi kita sebutkan beriman kepada Taurat, sudah otomatis, sudah confirm, pasti akan beriman dengan mudah dengan Al-Quran dan Nabi Muhammad. Tapi oke lah, ini kan babnya bab batin lah, gitu kan. Mau dicek lagi Tauratnya, betul apa tidak Taurat bilang begitu, supaya beriman dengan Al-Quran. Itu agak susah, mau buka-buka lagi lah. Tapi yang tidak bisa dibantah lagi, dan tidak bisa dan tidak perlu buka-buka halaman Taurat dan seterusnya terkait dengan qul falima taqtuluna anbiya Allah, itu dia di akhir ayatnya. Qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Jika klaim kalian benar beriman kepada Taurat dan tidak mau beriman kepada selain Taurat, tidak mau beriman kepada Al-Quran, faktanya kenapa? Gitu kan? Kamu membunuh anbiya Allah, kalian membunuh, itu orang-orang Yahudi tadi yang mengklaim dirinya yang paling benar, paham dada, begitu kan? Yang hanya beriman kepada Taurat, kenapa kalian membunuh para nabi? Itu dah tidak bisa dielak lagi dah. Tidak bisa dielak lagi dah. Kenapa kalian membunuh anbiya Allah, nabi-nabi Allah? Min qablu, sebelumnya. In kuntum mu'minin, jika benar-benar kalian beriman. Itu saja udah terbantahkan. Kalau tadi ya berkaitan dengan iman kepada Al-Quran yang sama-sama turun kepada Allah, itu mungkin ya agak susah mau meyakinkan. Tapi kalau fakta mereka membunuh nabi-nabi Allah, itu kenapa? Ajaran mana? Tidak ada ajaran-ajaran seperti itu. Kalau kalian memang benar-benar beriman. Tapi kan rupa-rupanya tidak. Nah, ini dia yang tadi kita sebutkan, paham dada. Lalu kemudian tidak cukup dengan ayat 91 sebagai bukti di akhir ya, mereka membunuh nabi. Allah pun memberikan bukti ya yang akan disodorkan kepada mereka. Ayat 92. Walaqad ja'akum Musa bil bayinat. Sungguh Nabi Musa telah datang membawa al-bayinat, keterangan-keterangan yang nyata. Keterangan-keterangan yang nyata, wahyu, Taurat dan seterusnya, keterangan-keterangan, dalil-dalil. Tsummat takhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Tapi lagi-lagi kalian klaim beriman lah tadi di awal, tidak mau beriman kepada nabi, tapi faktanya kalian membunuh para nabi. Kemudian ketika datang Nabi Musa dengan keterangan, dengan tanda, dengan ayat yang jelas, tapi kamu mengambil, menjadikan, membikin al-ijl. Itu anak sapi, ya, membuat anak sapi. Mim ba'dihi wa antum zalimun, setelah Nabi Musa diutus, wa antum zalimun, dan dalam keadaan seperti itu kamu orang zalim. Jadi ijl yang dimaksud adalah yang kita ketahui ya, yang Samiri, orang Samiri, maksudnya namanya Samiri di kalangan Bani Israel. Itu kan ketika Nabi Musa pergi ke Tur ya, ke Tur kan kosong itu, tidak ada Nabi Musa. Yang ada Harun pada waktu itu, tapi kan Harun tidak pengaruhnya tidak sebesar Nabi Musa. Ringkasnya si Samiri ini membuat ijil, membuat anak sapi yang itu, lalu kemudian buat macam-macam sehingga membuat suara-suara yang selanjutnya dihiasi oleh syaitan, yang selanjutnya mereka beribadah menyembah kepada ijil tersebut, menyembah kepada anak sapi tersebut. Nah, ini juga fakta bahwa kalian klaim beriman, gitu kan, kepada Taurat. Oke lah kalau beriman kepada Taurat, tapi tadi membunuh para nabi, itu ajaran mana? Lalu kemudian menyembah ya ini sapi ini gimana? Ini semua adalah fakta-fakta yang membuktikan bahwasanya apa yang mereka klaim itu tidaklah benar. Dan ini surah Baqarah tadi kita sebutkan semua menyingkap perangai-perangai sifat-sifat mereka. Lalu kemudian kalau kita melihat
itu adalah tadi sifat ahlu al-jahiliyah, sifat ahlul jahiliyah yang disebut oleh beliau, lalu kemudian dinukilkan peristiwa-peristiwa Bani Israel, peristiwa-peristiwa Bani Israel. Namun lagi-lagi bahwasanya ahlul jahiliyah tidak hanya terbatas pada orang-orang Yahudi saja, tentunya tidak. Tapi yang pernah kita sebutkan, ahlul jahiliyah yang dimaksud di sini adalah semua yang tidak beriman kepada Nabi SAW, yang tidak sejalan dengan Nabi SAW, itu semua masuk ke dalam kategori ahlul jahiliyah. Apa yang beliau sebutkan adalah contoh-contoh tentunya yang ada pada zaman-zaman sebelumnya. Kalau tidak, zaman-zaman sekarang pun akan ada yang namanya perangai, sifat, lalu kemudian keyakinan, ideologi, itu kan tidak ada matinya itu, tidak ada matinya. Kalaupun kelompoknya bernama lain atau dimatikan kelompoknya, tapi yang namanya pemikiran itu tidak bisa dimatikan. Pemikiran berkesinambungan dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, itu akan pasti ada. Nah, jadi bahwa poin yang beliau sebutkan, orang-orang jahiliyah yang disebutkan di sini seperti orang Yahudi, itu tadi kita sebutkan berpemahaman dada, berpemahaman dada. Jadi ini yang tidak lain yang disebutkan sebagai orang-orang yang sombong, ya, orang-orang yang sombong. Dan kalau kita melihat terkait dengan apa yang tadi disebutkan, ya, mereka membunuh para rasul yang disebutkan tadi di awal, ya, bahwa di antaranya adalah ayat Al-Quran yang surah Al-Baqarah juga, ya, surah Al-Baqarah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 87. Jadi sebelumnya tadi kita sebutkan, Baqarah ini menyingkap perangai-perangai orang-orang Yahudi. Nah, jadi afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Di akhir ayat 87. Apakah setiap kali datang rasul, seorang rasul kepada kalian, bima la tahwa anfusukum, yang kalian tidak suka, tidak sesuai dengan mood kalian, istakbartum, kalian sombong. Maksudnya tidak menerimanya. Fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian di antara mereka kalian dustakan dan sebagian di antara mereka kalian bunuh. Nah, ini lagi-lagi perangai orang-orang Yahudi. Dan ini termasuk orang-orang jahiliyah tentunya, orang jahiliyah. Nah, ini yang kita sebutkan tadi di awal, paham dada. Jadi oleh karena itu kebenaran dimanapun tadi kita sebutkan, dimanapun berada, itu hendaknya betul-betul kita pegang, kita ambil, karena tadi al-haqqu dhalatul mu'min. Jadi kebenaran itu adalah barang yang hilang bagi seorang mukmin. Dimanapun dia temukan, dia akan ambil. Itulah dia, kita punya prinsip, ya. Dan lalu kemudian kita juga ingat bahwa ketika kebenaran tidak kita ambil, maka itulah definisi daripada kesombongan yang kita ketahui. Nabi SAW sendiri menyebutkan al-kibr, kesombongan itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran wa ghamtun nas, dan menghina orang lain. Itu dua definisi kesombongan. Dan tentunya tidak ada yang paling tepat dalam mendefinisikan sesuatu selain Nabi SAW. Jadi ketika orang itu tidak mau menerima kebenaran, maka ketika itu dikatakan orang sombong. Seperti orang Yahudi ini, ya, orang Yahudi. Apakah setiap kali datang Rasul kepada kalian, seorang Rasul kepada kalian, yang Rasul tersebut tidak sesuai dengan kalian, tidak kalian inginkan, tidak sesuai dengan mood kalian, istakbartum, kalian sombong. Nah, itu dia, istakbartum, kalian sombong. Kenapa disebut istakbartum, kalian sombong? Karena dia menolaknya, menolak Rasul yang tidak sesuai dengan moodnya tadi, istakbartum. Maka setiap kali ada kebenaran, lalu kemudian ada hati yang menolaknya, maka ketahuilah hati itu hati yang sombong, hati yang sombong. Dan sering kita ingatkan bahwa apapun syariat yang ada, maka hendaknya kita terima dengan hati yang tulus. Walaupun kadang ada di antara syariat yang masih belum kita mampu melaksanakannya. Ada di antara syariat yang masih tidak sejalan dengan hati kita. Tapi yang namanya hati kita kan dalam diri kita. Maka yang paling
mampu untuk memaksa hati kita untuk tunduk dalam kebenaran tersebut adalah kita sendiri. Karena tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum tersebut merubah dirinya sendiri. Kan itu yang kita yakini dari bab takdir, bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan hambanya terlebih dahulu ya. Lalu kemudian ya Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang untuk berubah pada orang tersebut. Ya, jadi diri kita ketika melihat kebenaran, lalu kemudian kebenaran itu yang namanya manusia ya, Tidak semua kebenaran, tidak semua syariat itu sesuai dengan hati kita, tidak semua, dan itu adalah normal ya, itu normal. Nah, cuma yang tidak normal adalah berpaham dada tadi. Jadi sekali ya, normal adalah kita semua syariat tidak semua sejalan dengan hati. Ya, contohnya saja ketika Nabi SAW menyebutkan terkait dengan iman ya, iman yang sempurna. Jadi kalian tidak akan beriman dengan iman yang sempurna kecuali Allah dan Rasulnya lebih dia cintai, bahkan melebihi dirinya sendiri. Nah, itu kan tingkatan iman yang paling tinggi. Dan kita ketahui pada waktu itu Umar radhiyallahu ta'ala anhu kan mengatakan mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala sesuatu itu mampu saya lakukan ya Rasul, tapi melebihi diri saya sendiri itu belum mampu. Ini menunjukkan maksudnya kenormalan manusia. Tidak semua syariat bisa dia lakukan. Cuma yang tidak normal tadi kita sebutkan tidak mau menundukkan dirinya. Nah, jadi ketika Umar radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan dirinya bahwasanya jujur pada Rasulullah SAW, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi yang lain mampu, tapi mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dirinya sendiri tidak, belum mampu. Nah, tapi kata Rasulullah SAW bersikeras menegaskan, sampai kamu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi diri kamu sendiri. Nah, itu kan pernyataan dari Rasulullah SAW, penegasan daripada Rasulullah SAW kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang berbuat jujur, menyatakan kejujuran yang normal pada semua manusia. Tapi Umar radhiyallahu ta'ala anhu apa yang terjadi? Dia mampu menaklukkan dirinya sendiri. Akhirnya beliau mengatakan sekarang saya mampu, sekarang ya Rasul. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan al-ana ya Umar, barulah sekarang imanmu sempurna. Telah menyatakan Allah dan Rasulnya lebih dicintainya melebihi dirinya sendiri. Tapi kan sebelumnya Umar jujur tadi kita sebutkan kan, jujurnya bahwa untuk mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dirinya sendiri belum mampu. Tapi rupanya Rasul menyatakan mesti, harus. Nah, tapi Umar tadi kita sebutkan mendorong dirinya, lalu kemudian memaksa dirinya supaya Allah dan Rasulnya dia cintai daripada dirinya sendiri. Dan itu berhasil tentunya, ya atas izin Allah tentunya. Maka tadi kita sebutkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, itu yang kita yakin daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang sungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan memberikan dia hidayah, memberikan jalan. Ya, tergantung kesungguhan. Dan yang sering kita sebutkan, innamal a'malu binniyat. Jadi semua ini bergantung dengan niatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Jadi orang yang sungguh-sungguh dalam bab dunia dapat dunia, orang yang sungguh-sungguh dalam bab akhirat dapat akhirat. Namun kita yakin tentunya kesungguhan kita terhadap akhirat ya tentu tidak akan Allah Subhanahu wa taala sia-siakan dengan menyanyiakan dunia kita, tidak. Asalkan dengan jalan yang tepat tentunya. Maka sahabat adalah sebaik-baik contoh dalam hal ini. Sahabat Nabi SAW adalah sebaik-baik contoh dalam hal ini. Jadi mereka dunianya jalan, akhiratnya pun jalan. Cuma masalahnya mereka itu adalah dunia ini sebagai bahan perantara saja. Dan dunia ini tidak masuk dalam hati mereka. Namun akhirat adalah fokusnya. Ya Allah Maha Adil ya. Jadi seorang itu apabila fokus terhadap akhiratnya, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan dunianya. Asalkan dunianya itu dia jalani. Asalkan dunianya itu dia usaha. Tapi usahanya sedikit saja. Begitu kan? Sedikit saja. Lalu kemudian dengan kesungguhan meraih akhirat, maka dia akan mendapatkan dunia. Tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Jadi kalau orang itu fokus dunianya, fokus dunianya, maka akhiratnya tidak akan ikut. Tapi kalau
orang itu fokus akhirat, gitu kan, lalu kemudian dunianya diambil sedikit saja usahanya, tapi itu akan berkah dan usahanya akan menjadi berhasil, artinya dunianya akan dapat. Jadi kalau fokus akhirat, dunia sedikit, dunianya akan banyak. Tapi kalau fokus dunia, akhiratnya sedikit, itu akhirat tidak akan ikut, tidak akan ikut. Jadi oleh itu ini kaidah yang kita pegang. Artinya apa? Artinya ada orang yang di luar sana karena fokus akhirat, lupa dunia, tidak berusaha dunia. Itu keliru juga. Kan sudah nyata ayatnya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kalian lupa bagianmu daripada dunia. Maknanya apa? Maknanya kita disuruh untuk berusaha. Tapi usahanya itu ya tidaklah sampai mengorbankan akhirat. Karena tadi kita sebutkan, kalau dunia yang kita kejar lalu kemudian mengorbankan akhirat, akhirat tidak akan ikut. Tapi kalau akhirat yang kita kejar lalu kemudian ada usaha untuk dunia, kita korbankan dunia tersebut, dunia itu akan ikut. Nah, itu yang kita pegang. Jadi yang namanya dunia ya, tidak ada hutang, sakit alhamdulillah boleh berobat, ada uang untuk berobat, lalu kemudian ada untuk makan, maka itu adalah yang dicari oleh seorang mukmin. Selesai. Adapun untuk menumpuk-numpukkan harta untuk menjadi orang terkaya, masuk list orang terkaya, itu tentu tidaklah. Jadi cukup. Cuma itu kata Nabi SAW kan, apabila seorang hamba menjumpai harinya, lalu kemudian sudah cukup makanan pada hari itu, kemudian diberikan aman, itu faka'annama hiza minad dunya wa ma fiha, atau kama qala sallallahu. Jadi seolah-olah orang itu sudah mendapatkan dunia dengan isinya. Makanan dia bangun pagi makan tersedia. Maksudnya tersedia makan yang sesuai dengan keperluannya lah, begitu kan. Sarapan ada, walaupun ya tidaklah sarapan level-level hotel lah kan. Tapi ya sarapan lah. Kalau di kampung kita ya ada namanya ubi ya. Ubi rebus itu aman. Lalu kemudian di sampingnya adalah warna-warna hitam, maksudnya kopi. Itu aman lah. Itu udahlah sarapannya lengkap seperti itu, gitu kan. Lalu kemudian sehat, lalu kemudian tidaklah dituntut-tuntut oleh hutang. Itu memang itu kehidupan yang kita cari, dan itu yang kita harapkan kalau pensiun nanti kan, gitu kan. Jadi oleh itu kalau pensiun ya janganlah terlalu tinggi-tinggi harapannya, karena tinggi-tinggi harapan juga akan berkonsekuensi pada dunia. Jadi pengen nanti pensiun punya rumah kayak villa begitu kan. Lalu kemudian nanti juga kalau pensiun pembantunya banyak, pensiun nanti kendaraannya pun banyak supaya kemana-mana aman gitu. Itu kan menarik dunia. Jadi pembantulah, kendaraan lah, villa lah, itu kan perlu modal itu. Yang akhirnya dia mengeras tenaga untuk mengambil sebanyak-banyaknya dunia ini supaya mendapatkan apa keinginannya nanti dari tuanya. Yang mana itu pasti akan mengorbankan akhiratnya. Sudahlah begitu kan. Kalau yang namanya pensiun nanti ya tinggal kita di rumah begitu kan, adalah sarapan, makan, lalu kemudian ya tidak ada hutang, lalu kemudian juga ibadah lancar, itu yang paling penting. Udah aman dah begitu. Tapi kalau udah mindsetnya dah lain-lain gitu kan, udah tinggi dan seterusnya daripada dunia, dia khawatirkan akan akhiratnya terkorbankan. Di akhiratnya nanti terkorbankan ya, jadi gimana? Nanti jadinya su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki, padahal kita sudah fokus kepada akhirat kita, lalu kemudian Allah memberikan kita rezeki dengan tadi usaha seadanya saja, tapi kok rezekinya lancar gitu dari usahanya itu. Ada orang sebagian seperti itu. Dia tidaklah keras-keras tenaganya untuk usaha, fokus ibadah, fokus kajian, semua jalan akhiratnya, usahanya jalan, tapi Allah berkati usahanya tersebut. Akhirnya tambah lagi. Itu ada juga orang seperti itu. Maka kok keadaan seperti itu ya jalani saja, namun tetap pada prinsipnya, karena dikhawatirkan usahanya itu menjadi istidraj bagi dirinya. Itu dikhawatirkan juga.
Jadi oleh karena itu tadi balik kepada poin daripada masail al-jahiliyah yang kita baca, bahwa kebenaran itu hendaknya menjadi fokus utama kita, dimanapun saja kebenaran tersebut berada, itu kita ambil. Dan sebagai seorang muslim ya tentu kita mempelajari apa yang pernah terjadi pada kaum-kaum sebelum kita, kaum-kaum orang Yahudi, yang Nasrani, lalu kemudian orang-orang yang tidak sejalan dengan Nabi SAW pada masanya. Itu semua adalah pelajaran-pelajaran yang mana itu hendaknya betul-betul kita menjadikan cermin sehingga kita tidak terjatuh ke dalam hal yang sama. Tidak hal yang sama. Jadi pada asalnya kehidupan kita ini adalah tadi menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya, yang kita bercermin dari kaum-kaum sebelumnya agar jangan sampai kita terjatuh ke dalam hal-hal yang sama. Baik. Jadi itu dia poin yang ini ya, poin. Dan selanjutnya kita melihat poin berikutnya. Baik. Poin berikutnya adalah kata beliau rahimahullahu taala di situ, At-tasi'atu was-sittun, poin yang ke-69, az-ziyadatu fil ibadah ka fi'lihim yauma Asyura. Mereka menambah perkara ibadah. Kalau ini udah jelas lah, ini bid'ah maksudnya. Nih. Jadi orang-orang jahiliyah di zaman dahulu itu menambah perkara bid'ah, perkara-perkara ibadah yang tidak lain namanya bid'ah. Ka fi'lihim yauma Asyura, seperti yang dilakukan mereka pada hari Asyura. Ini tentunya ibadah-ibadah dari zaman dahulu ya sudah jelas, ibadah Nabi Musa sudah jelas, dan seterusnya sampai kepada Nabi SAW pun sudah jelas. Cuma masalahnya kalau kita melihat peribadatan, ibadah-ibadah yang tadi itu dari kaum satu ke kaum yang lain daripada nabi-nabi yang ada, itu mesti ada tambahan-tambahannya. Mesti ada tambahan-tambahannya. Misal kaum Nabi Isa, kaum Kristen, kan? Itu tambahannya begitu banyak, mereka tambahannya melebihi ajaran Nabi Isa itu sendiri. Ya kalau ada Tuhan Bapa, Tuhan apalah entah itu dah inilah. Belum lagi tambahan-tambahan yang lain. Itu ada perjanjian baru, perjanjian lama, ada Kristen Protestan, Kristen Ortodok, dan itu kan itu menunjukkan ada tambahan-tambahan. Ini juga bagian daripada jahiliyah. Ya kalau yang Asyura ini ya sudah jelas ya, itu tambahan tentunya. Di mana mereka sejak dahulu ya memang perbuatan-perbuatan mereka karena peristiwa Asyura ini kan peristiwa besar di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa daripada Firaun. Ini kita ketahui semuanya, peristiwa besar sekali di mana Allah tenggelamkan Firaun, lalu kemudian Nabi Musa diselamatkan. Ya, peristiwa laut, terbelahnya laut dan seterusnya. Itu adalah peristiwa yang sangat besar sekali. Sehingga orang-orang Yahudi pada waktu itu ya tentu menjadikan hari keselamatan Nabi Musa itu hari yang sakral, hari yang begitu suci dan seterusnya. Tapi rupa-rupanya adalah ibadah tersebut adalah ibadah tambahan. Tidak ada dalam ibadah Nabi Musa. Lalu kemudian datanglah Nabi SAW dengan hadisnya yang masyhur sekali, nahnu aula bi Musa minkum, kami lebih berhak daripada Musa, kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Sebab itulah beliau mensunahkan puasa Asyura. Puasa Asyura ya sekedar puasa saja. Tapi mereka kan lain-lain ceritanya, Asyura dan seterusnya. Belum lagi Syiah dan seterusnya. Ini semua adalah tambahan-tambahan. Tapi bukan poinnya adalah ini contoh daripada Asyura. Ini adalah contoh di antara contoh sekian banyak tambahan-tambahan dari mereka terhadap ibadah-ibadah para nabi dan para rasul yang diutus kepadanya. Termasuk bid'ah-bid'ah yang ada. Jadi poinnya adalah bid'ah. Poinnya adalah bid'ah. Jadi bid'ah ini adalah perilaku atau sifat orang-orang jahiliyah. Sejak zaman dahulu memang bid'ah ini ada. Sebab itulah Nabi SAW menyebutkan
kullu bid'atin dhalalah. Ya, jadi setiap bid'ah itu sesat. Ya, kenapa? Karena memang ada contoh-contoh bid'ah yang telah dilakukan oleh kaum-kaum Nabi sebelumnya. Kaum-kaum Nabi sebelumnya. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Apabila beliau sudah tiada, itu dikhawatirkan ada tambahan-tambahan ibadah. Tambahan-tambahan ibadah. Tapi rupanya itu memang tidak bisa dielakkan. Itu memang takdir tidak bisa dielakkan. Jadi setelah Nabi SAW meninggal dunia, itu sudah bermunculan. Bid'ah-bid'ah yang ada sudah bermunculan. Tapi inilah fungsi kita diingatkan oleh para ulama kita, bahwa bid'ah ini tidak hanya berlaku kepada Nabi SAW atau umat Nabi SAW saja, tapi kepada umat-umat sebelumnya. Sebab itulah Nabi SAW misal terkait Dajjal, itu kan bahwa beliau mendoakan umat beliau dan mengkhawatirkan umat beliau sebagaimana kekhawatiran beliau sebagaimana nabi-nabi sebelumnya juga khawatir akan Dajjal. Begitu juga dengan bid'ah. Jadi beliau bahasanya menasihati kita, mewanti-wanti kita supaya menjauhi yang namanya bid'ah. Rupanya bid'ah ini sudah ada di zaman dahulu kala. Zaman dahulu kala. Jadi contoh misalnya tadi di awal tadi kita sebutkan, ketika ditinggal oleh Nabi Musa, mereka menyembah anak lembu, anak sapi, itu kan ibadah. Dan ini termasuk bid'ah tentunya, sekaligus kesyirikan. Ini adalah tambahan ibadah. Itu rupanya sudah ada di zaman dahulu kala. Sebetulnya beliau rahimahullahu ta'ala mengingatkan kepada kita supaya kita sekali lagi menjauhkan bid'ah. Terkait dengan pembahasan bid'ah itu sudah sangat-sangat banyak sekali, ya. Namun peringatan poinnya adalah bid'ah tersebut merupakan sifat jahiliyah. Nah, jadi kata bid'ah atau perbuatan bid'ah itu tidak hanya muncul setelah diutusnya Nabi SAW saja, tapi bahkan sebelum-sebelumnya perbuatan bid'ah, perbuatan menambah daripada ajaran-ajaran agama itu sudah ada sejak dahulu kala. Nah, oleh karena itu apa yang beliau sebutkan di sini sebagai peringatan bagi kita, dan selanjutnya terkait dengan bid'ah, definisinya, kemudian kaidahnya, lalu kemudian juga macam-macamnya dan seterusnya, itu bahasanya bahasan lain. Cuma di sini sebagai peringatan saja supaya kita tidak terjatuh ke dalam hal yang sama dari sifat-sifat orang-orang jahiliyah. Jadi sekali lagi bid'ah sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu perbuatan menambah ajaran agama. Lalu kemudian lawannya ya tentu sunnah Nabi SAW yang itu kita pegang. Dengan berpegangnya seseorang kepada sunnah Nabi, maka insya Allah dia akan selamat daripada bid'ah itu sendiri. Lalu kemudian selanjutnya poin berikutnya dan seterusnya rasanya kita pending, dan insya Allah kita akan bahas pada pertemuan depan biidznillahi ta'ala. Oh ya, untuk saat ini bagaimana kita mengetahui atau menunjukkan kita lebih mencintai atau kita mencintai Rasul melebihi diri kita sendiri. Ini tentu kembali kepada masing-masing ya, kembali kepada masing-masing diri. Dan ini tentu taraf iman yang sangat tinggi. Sampai Umar radhiyallahu ta'ala tadi kita sebutkan kan jujur. Itu maknanya manusia normal itu memang seperti itu. Tapi ya tidak ada yang mustahil tentunya apabila keinginan kuat. Jadi kembali kepada pertanyaan, bagaimana kita mengetahui diri kita itu mencintai Rasul melebihi diri kita sendiri? Yang paling mengetahui adalah diri kita sendiri. Ya tentu ya sebelumnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkait itu ya diri seseorang sendiri yang lebih mengetahuinya. Ya tidak bisa kita diukur oleh orang lain. Maka mentadabburi diri kita sendiri itu lebih dalam hal ini. Sebab itulah ada ungkapan atau sekaligus kaidah daripada para ulama, al-mar'u faqihu nafsih. Al-mar'u maksudnya seseorang itu faqihu nafsih, lebih paham akan dirinya. Lebih paham akan dirinya. Faqih, lebih faqih maknanya paham akan dirinya. Jadi oleh karena itu sebagai jawaban ya itu juga kita ungkapkan kaidah tersebut kepada kalau ada pertanyaan seperti itu maka kita jawab al-mar'u faqihu nafsih. Jadi seorang itu lebih paham akan dirinya,
Lebih paham akan dirinya. Jadi ketika dia berhadapan dengan sesuatu, dengan sunnah Nabi, lalu kemudian sunnah tersebut bertentangan dengan dirinya, bertentangan dengan kepentingannya, bertentangan dengan yang lain-lain yang dia sukai, tapi dia bisa kalahkan, maka ketika itulah dia dinyatakan lebih mencintai Rasul, lebih mencintai Allah melebihi dirinya sendiri. Namun apakah kita klaim diri kita seperti itu? Ya tentu tidak ya. Tentu tidak, karena itu bagian daripada tazkiyah. Mensucikan diri kan tidak boleh. Tapi sah-sah saja kalau kita bertanya, apakah diri saya telah masuk dalam kategori mencintai Allah dan Rasulnya melebihi diri saya sendiri? Itu kan sah-sah saja. Dan bahkan dituntut untuk kita bertanya seperti itu kan. Nah, tapi jawabannya adalah al-mar'u faqihu nafsih. Itu dia punya kaidah. Al-mar'u faqihu nafsih. Itu pegang baik-baik itu. Al-mar'u faqihu nafsih. Ini kaidah dipakai ketika berhadapan dengan suatu yang sudah jelas, yang kejelasan tersebut kembali kepada diri kita. Nah, itu dia. Karena ada sebagian orang yang dalilnya sudah jelas, ya, nanya-nanya dia, sengaja dia nanya-nanya, siapa tahu ada ya celah gitu kan. Nah, itu jawabannya. Misal riba, kan betapa banyak riba yang sudah jelas kan, sudah jelas riba itu, misalnya di bank lah atau apalah, tanya dia, katanya di QIB itu ada yang syariah QIB kan, kata Islamic Bank gitu kan. Nah, itu bisa apa tidak kita loan, kita ambil itu di situ katanya. Sudah jelas itu riba, dia tahu sebenarnya kan. Tapi ditanya lagi ke orang yang kira-kira ini, iyalah, adalah nih ikhtilaf ulama di situ. Ya kalau antum perlu ya ambil aja pendapat itu. Oh iya ya katanya. Padahal udah jelas ini kan. Maka suatu yang sudah ada kejelasan dalil dan seterusnya, maka semuanya dijawab al-mar'u faqihu nafsih. Al-mar'u faqihu nafsih. Tapi ada sambungannya ya kaidah tersebut. Al-mar'u faqihu nafsih ma'a gharsit taqwa fil qulub. Itu dia punya. Jadi kaidah tersebut diucapkan atau disebutkan oleh Al-Imam Syatibi. Jadi ini perkara yang sudah jelas. Kalau sudah jelas, tapi masih bertanya juga di mana kejelasan tersebut, itu kembali kepada diri. Al-mar'u faqihu nafsih, seorang itu lebih paham akan dirinya ma'a gharsit taqwa fil qulub, dengan menancapkan takwa dalam hati. Karena kalau disebutkan al-mar'u faqihu nafsih, seorang itu lebih paham akan dirinya, kemudian titik, nanti kalau tidak ada takwa masalah juga kan. Jadi tidak mau menerima nasihat dan seterusnya. Tapi ditambah ma'a gharsit taqwa fil qulub, dengan menancapkan takwa dalam hati, maka insyaallah. Jadi ketika ada permasalahan dan seterusnya, pergi apa tidak gitu kan, pilih apa tidak, sementara ini sudah jelas, dalil-dalilnya sudah jelas, udah kembalikan kepada dirinya ma'a gharsit taqwa fil qulub, dengan ketakwaan dalam hati, bismillah, pasti dia akan pilih yang terbaik. Maka itulah sejalan dengan hadis Nabi SAW, istafti qalbak, minta fatwa dalam hatimu. Itu tidak semua hati diminta fatwa kan. Tapi ini pada suatu yang sudah jelas ya, pada suatu yang jelas, maka istafti qalbak. Jadi minta fatwalah kepada hatimu. Maka muncullah kaidah yang tadi kita sebutkan. Orang itu lebih paham akan dirinya, tapi dengan syarat tancapkan takwa sebelum menyimpulkan. Itu yang tadi. Kalau udah demikian, maka silakan istafti qalbak, minta fatwa pada diri. Dan karena betapa banyak ya permasalahan-permasalahan yang sudah jelas begitu. Permasalahan-permasalahan yang sudah jelas, tapi kita masih bingung begitu. Bingung nih, pilih apa tidak. Paling sudah jelas dalilnya kan. Tapi masih bingung juga. Kenapa bingung? Ya sudahlah. Itu walhasil kembali kepada diri sebenarnya kan. Maka peganglah kaidah itu. Al-mar'u faqihu nafsih ma'a gharsit taqwa fil qulub. Taib, kiranya sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.